Perkenalkan, nama saya Camilla Melintina dari jurusan Entrepreneurship Business Creation, nomor NIM 26021344140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya di poster ini. Untuk yang judulnya, Did you know the marketing for F&B entrepreneur on social media is getting popular now? Selanjutnya, media sosial telah menjadi alat penting bagi para pengusaha food and beverage dalam mempromosikan produk dan dapat membangun identitas merek mereka melalui digital saat ini. Namun, banyak bisnis yang masih menganggap tantangan dalam memahami tren pemasaran digital ini sehingga dapat menerapkan secara efektif. Studi ini mengeksplorasikan perkembangan pemasaran digital berbasis media sosial di sektor food and beverage untuk memberikan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkelanjutan. Untuk permasalahan atau tantangan di penelitian ini, yang pertama, banyak pengusaha food and beverage masih kesulitan untuk mengikuti perkembangan dunia digital yang berubah dengan cepat. Kemudian, terdapat platform media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram membuka peluang besar untuk promosi, tapi setiap pengusaha itu tidak bisa atau belum tahu bagaimana caranya menggunakannya secara efektif. Kemudian adanya kesenjangan dan pertumbuhan teknologi dan kesiapan digital menjadi salah satu tantangan bagi mereka di kompetitif media sosial ini. Kemudian pendekatan dan bagaimana kami menyelesaikannya, menganalisis dari 4.050 publikasi artikel dari tahun 1997 hingga 2025 yang dimana berkaitan dengan pemasaran digital dan industri makanan dan minuman. Kemudian dengan adanya analisis bibliometrik atau penggunaan biblioshay dengan R software, di mana penelitian ini memikat bagaimana para akademis dan bisnis global telah membahas transformasi mengenai digital dengan mengidentifikasi tren, topik yang berpengaruh, dan jaringan kolaborasi. Kemudian adanya pendekatan membantu untuk meliputi bagaimana pemasaran digital berkembang dan di mana para pengusaha F&B dapat beradaptasi. Kemudian, mengapa hal ini penting bagi masyarakat atau impact yang dapat di masyarakat? Pemasaran digital ini dapat memberdayakan pengusaha F&B kecil dan menengah, dari kecil hingga menengah, untuk bersaing dengan merek yang sudah besar, sehingga mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui media sosial tersebut. Kemudian, hal ini menjadikan peluang baru untuk membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian memiliki kreativitas dan inovasi, terutama di era pandemi saat itu. Kemudian, bagaimana konsumen ini dapat mengakses yang lebih baik ke produk yang lokal, informatif, serta transparan, dan pengalaman yang dipersonalisasikan. Kemudian, untuk dalam jangka panjangnya, digital marketing ini dapat menumbuhkan ekonomi, literasi digital, dan keterlibatan masyarakat. Kemudian, apa yang kami temukan dan apa artinya? Dalam penelitian saya ini berkembang pada setiap tahunnya itu sebesar 24,22%. Kemudian hampir 30%-nya studi melibatkan kolaborasi internasional menunjukkan relevansi global. Kemudian tema-tema yang saya gunakan meliputi seperti pemasaran digital sosial, perilaku konsumen, adopsi inovasi, dan keberlanjutan.
Untuk itu, tren ini dapat menunjukkan pergeseran yang jelas dan fokus pada teknologi dan platform ke pemahaman tentang bagaimana orang dapat berpengalaman serta memiliki kepercayaan. Kemudian di sini terdapat gambar yang dimana menjelaskan thematic map. Thematic map ini dapat menjadikan topik dalam investigasi hubungannya dengan bibliometrik. Hal ini memberikan preferensi visual dari adanya penelitian sehingga dapat menjadikan hubungan antara subjek serta posisi relatifnya dalam struktur wawasan pemasaran digital di sektor food and beverage ini. Hal ini melalui kerangka koneksi seperti kata kunci dapat menjadikan identifikasi topik ini sebagai tema teknis atau arahan perkembangan literatur ilmiah. Hal ini menjadi 3 kelompok yang berdasarkan sentralitas atau pengaruh eksternal dan kepadatan atau perkembangan internal. Di sini dapat dijelaskan yaitu adanya kuadran kanan atas menjadi salah satu topik seperti digital marketing, serta COVID-19. Hal ini menjadi salah satu mendominasi bagian tengah diagram hubungan yang lebih besar serta jaringan yang lebih tinggi. Topik-topik ini memiliki keterkaitan yang luas dengan subjek lain dan tampak sangat progresif. Kemudian untuk klaster yang kedua yang berada di tema-tema yang sedang berkembang atau menurun dan tema-tema berdasar. Contohnya topik ini seperti media sosial, purchasing intention, kemudian sosial media. Hal ini menjadikan suatu perkembangan. Kemudian untuk klaster ketiga yaitu berada di tema-tema yang menarik dan tema-tema yang sedang berkembang atau menurun. Contohnya yaitu consumption behavior, kemudian retailing dan trust. Kemudian dari poster saya dapat menjadikan sebuah kesimpulan yang dimana analisis bibliometrik terhadap pemasaran digital di sektor food and beverage ini dapat menunjukkan bahwasannya penelitian di bidang ini dapat berkembang pesat dan semakin penting bagi kalangan akademis maupun industri. Hal ini menjadi salah satu peningkatan di atas rata-rata sehingga dapat meningkatkan penerimaan persenan pemasaran digital khususnya melalui media sosial di sektor food and beverage ini. Hal ini dapat menjadi suatu topik-topik pengembangan modern seperti pemilihan inovasi serta metodologi pemasaran berbasis berkelanjutan, serta dapat mendorong kolaborasi lintas budaya untuk mengatasi perbedaan regional. Seiring jalannya yaitu dapat mendorong kolaborasi tersebut untuk mengatasi penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi besar bagi masa yang akan datang, seperti industri food and beverage ini serta pelaku bisnis digital. Sekian presentasi poster saya. Terima kasih.